Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Andriana, NIM 2019-14359, kelas 4U, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya pada pertemuan ke-6 dengan materi Sistem Tanda Kecakapan, TKU atau TKK, SKU atau SKK, serta Pramuka Garuda. Materi pertama yang akan dibahas yaitu A. Syarat Kecakapan Umum dan Tanda Kecakapan Umum atau SKU dan TKU. Syarat kecakapan umum atau disingkat SKU adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh standar kecakapan yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka untuk mencapai tingkat kemampuan dan keterampilan yang optimal. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantuk, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Sedangkan SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkatan, yaitu tingkat pandega. TKU dimiliki oleh anggota gerakan pramuka dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan melalui sistem penilaian dengan mengacu pada tercapainya tujuan gerakan pramuka yang tercantum dalam poin operasional SKU. B. Syarat Kecakapan Khusus dan Tanda Kecakapan Khusus, SKK dan TKK. Syarat kecakapan khusus atau disingkat SKK adalah syarat-syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakat untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Setelah melalui proses ujian SKK yang bersangkutan, maka anggota pramuka berhak memperoleh TKK. TKK berfungsi untuk memberikan semangat dan dorongan bagi para anggota pramuka untuk memperoleh kecakapan, keterampilan, dan keahlian yang berguna bagi kehidupan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. TKK dikelompokkan dalam 5 bidang. 1. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Warna dasar TKK kuning. 2. Bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK merah. 3. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar TKK hijau. 4. Bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK putih. 5. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar TKK biru. TKK dalam golongan siaga hanya ada 1 tingkatan, yaitu berbentuk segitiga. Puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Sedangkan TKK dalam golongan penggalang, penegak, dan pandega terdapat 3 tingkatan. 1. Tingkatan purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. 2. Tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dan dikelilingi bingkai. 3. Tingkat utama yaitu berbentuk segi 5 berturan dengan sisi ukuran masing-masing 2 cm dan dikelilingi bingkai. Yang membedakan TKK penggalang, penegak, dan pendega selain bentuk adalah warna dasarnya, di mana warna dasar TKK penggalang adalah merah, sedang warna TKK penegak dan pendega adalah kuning. Pramuka Garuda. Pramuka Garuda ialah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pramuka Garuda diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 101 tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Setelah lulus tes wawancara dan tes kecakapan, seorang peserta didik akan dilantik menjadi Pramuka Garuda. Syarat Pramuka Garuda. A. Syarat
Pramuka Garuda untuk Pramuka Siaga. 1. Menjadi contoh yang baik dalam perindukan siaga di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulannya sesuai dengan isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. 2. Telah menyelesaikan SKU tingkat siaga tata. 3. Telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk Pramuka Siaga, sedikit-dikitnya 6 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus. 4. Dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri sedikit-dikitnya 9 macam dengan menggunakan sedikit-dikitnya 3 macam bahan. 5. Pernah mengikuti pesta siaga sedikitnya 2 kali. 6. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. 7. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. B. Syarat-syarat Pramuka Garuda untuk Pramuka Penggalang. 1. Menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulannya sesuai dengan isi Trisatya dan Dasa Dharma. 2. Telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap. 3. Telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk Pramuka Penggalang, sedikit-sedikitnya 10 macam dari bidang tanda kecakapan khusus, sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 2 macam TKK tingkat madya, yaitu TKK pertolongan pertama pada kecelakaan, TKK pengatur rumah, TKK juru masak, TKK berkemah, TKK penabung, TKK penjahit, TKK juru kebun, TKK pengaman kampung, TKK pengamat, dan TKK olahraga. 4. Dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri sedikit-sedikitnya 10 macam dengan menggunakan sedikit-sedikitnya 5 macam bahan. 5. Pernah mengikuti jambore perkemahan, bakti, dan lomba tingkat. 6. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. 7. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam satu bidang seni budaya. 8. Dapat menjalankan salah satu cabang olahraga, misalnya atletik, renang. 9. Telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. C. Syarat-syarat Pramuka Garuda untuk Pramuka Penegak. 1. Menjadi contoh yang baik dalam gugus depan, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau di dalam masyarakat sesuai dengan isi Trisatya dan Dasa Dharma. 2. Memahami Undang-Undang Dasar 1945. 3. Telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana. 4. Telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk Pramuka Penegak, sedikit-sedikitnya 10 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus, sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 3 macam TKK tingkat madya. 5. Sedikit-sedikitnya sudah 3 kali mengikuti pertemuan-pertemuan pramuka untuk golongan penegak di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, atau internasional. 6. Tergabung dalam satuan karya pramuka dan dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersifat bersama. 7. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung tabanas yang rajin dan teratur. 8. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya atau membantu menyelenggarakan pertunjukan kesenian. 9. Dapat menjalankan dan memimpin salah satu cabang olahraga yang dipilih oleh cabang olahraga atletik, renang, senam bela diri. 10. Pernah ikut serta dalam kegiatan memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembangunan masyarakat di lingkungannya. D. Syarat-syarat Pramuka Garuda untuk Pramuka Pandega. 1. Menjadi contoh yang baik di rumah, di sekolah atau perguruannya, di tempat kerja atau di dalam masyarakat sesuai dengan isi Trisatya dan Dasa Dharma. 2. Memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. 3. Telah menyelesaikan SKU tingkat Pandega. 4. Sedikit-sedikitnya telah 3 kali mengikuti acara yang dipilihnya, diantaranya pertemuan pramuka untuk golongan penegak dan pandega di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, atau internasional. Perkemahan wirakarya atau perkemahan antar satuan karya. Kemudian integrasi masyarakat atau peninjauan proyek-proyek kegiatan. 5. Sedikit-sedikitnya sudah 3 kali ikut membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
pengawasan, penilaian, dan penyelesaian salah satu atau gabungan dari kegiatan-kegiatan di bawah ini, yaitu Pesta Siaga, Perkemahan Penggalang, Raimuna, Perkemahan Wirakarya, Muspanitera, atau pertemuan pramuka penegak dan pandega lainnya. Nah, itu tadi materi singkat yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.